Ini jangan di-record dulu setelah. Dalam rangkaian acara juga dengan Disnatalis Teknik Fisika ITERA yang ketiga. Kita akan mendengarkan sharing session ataupun juga nanti pemaparan dari narasumber kita dari PT Sepron yang akan memaparkan terkait aplikasi teknik fisika dalam industri hulu migas. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Riyandi Anindika-Yudi. Sebelumnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ini udah di off. Ya, kemudian kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari perwakilan Prodi Teknik Fisika yang akan disampaikan oleh Bapak Rifki Ihwanuddin. Kepada Pak Rifki kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ihwanuddin, di sini dosen teknik fisika yang juga sebagai ketua pelaksana kegiatan webinar yang ketiga kita. Jadi alhamdulillahirabbil alamin akhirnya terselenggara juga TF Talk yang ketiga ini. Yang setelah sebelumnya kita juga punya kegiatan TF Talk 1 dan 2. Sebetulnya acara rangkaian kegiatan ini merupakan acara untuk menyambut ya kegiatan Disnatalis kita ulang tahun Prodi Teknik Fisika ITERA yang ketiga. Jadi kita sudah berumur 3 tahun dan mahasiswa kita angkatannya juga ada 3, 2018, 19, dan 20. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Muhammad Riyandi yang berkenan untuk hadir di tengah kita semua untuk memberikan pencerahan dan wawasan ya terkait di dunia hulu migas ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pastinya ITERA yang telah memfasilitasi kita membantu publikasi acara ini hingga besar. Dan kalau terdaftar secara form online, sebetulnya peserta kita mencapai 500 lebih. Itu yang saya khawatirkan sementara platform kita ini Zoom-nya hanya sampai 500. Tapi hingga saat ini kalau saya lihat pesertanya jumlahnya sekitar 228. Baik. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada HMTF, Himpunan Mahasiswa kita, yang telah membantu kegiatan ini. Dan itu saja kiranya, semoga kalian bisa menikmati kegiatan TF Talk kita yang ketiga ini. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva TF. Saya kembalikan kepada Pak Lukman. Baik, terima kasih untuk Bapak Rifki sebagai perwakilan dari Prodi Teknik Fisika. Perlu kami informasikan kepada seluruh peserta, bersama kita telah hadir dari tadi ya, Bapak Muhammad Riyandi Anindika-Yudi. Halo Pak Riyandi. Halo Mas Lukman. Ya, terima kasih banyak telah bergabung di Teknik Fisika ITERA. Walaupun melalui secara daring ini ya. Ya, terima kasih Mas untuk kesempatannya. Iya. Baik, sebelum beliau memaparkan kepada kita semua sharing materi dan juga pengalaman beliau di dunia oil dan gas, kami akan bacakan terlebih dahulu resume atau kurikulum vitae beliau. Nama lengkap
Muhammad Riyandi Anindika Yudi. Ya, biasa dipanggil Mas Dimas ya, Ya, atau enggak Riyandi ya, Pak? Iya. Beliau lulusan dari Prodi Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung 2014. Kemudian juga Chevron Scholarship Holder ya, ITB dan UGM. Kemudian beliau memiliki background di bidang instrumentasi dan control engineering, kemudian juga proses safety management, kemudian reliability engineering, dan juga project management. Kemudian pengalaman kerja beliau setelah dari ITB, beliau sempat ke Halliburton sebagai wireline maintenance profesional, dan kemudian di PT Chevron sebagai Surface Facility Engineer dari tahun 2015 sampai sekarang. Begitu ya, benar, Mas benar Riyandi? Mas. Iya. Kemudian beliau juga telah mendapatkan bermacam Distinguished Award, Certification and Recognition, di antaranya adalah penerima 16 Chevron Role Model Award and 9 Chevron Thank You Award for Outstanding Performance in Supporting Chevron Indonesia Upstream Operation pada tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian juga Certified RCA Facilitator atau HAZOP Facilitator 2018 sampai sekarang, dan juga Top 10 Halliburton Wireline Technical Training Graduate for Eastern Hemisphere 2014. Banyak sekali Mas ya, Distinguished Award-nya. Kemudian beliau juga pernah sebagai Abang Jakarta 2013. Iya. Ya, dan juga National Champion Siemens PLC Programming Competition. Kemudian beliau juga tentunya berpengalaman di leadership ya, sebagai Distrik Area Koordinator di Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Chevron Indonesia 2019 sampai sekarang. Kemudian Committee Lead at Chevron Facility Engineer HES Committee, dan juga beberapa pengalaman leadership yang lain. Begitu terkait resume dan background dari Mas Riyandi yang akan sebentar lagi memaparkan untuk kita semua terkait dengan apa saja misalnya aplikasi ilmu teknik fisika misalnya yang akan nantinya dipakai di industri hulu migas dan lain sebagainya. Kemudian untuk peserta yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung di acara TF Talk yang ketiga. Bagi kalian, bagi adik-adik semua nantinya yang akan bertanya, boleh nanti kalian di kolom chat menuliskan dengan format nama lengkap ya, nama lengkap spasi, prodinya atau asal dari mana begitu ya. Baik, saya akan dipersilahkan kepada Mas Riyandi untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih banyak Mas Tukman. Ya. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Teknik Fisika ITERA untuk kesempatannya bagi saya untuk berbagi mengenai contoh-contoh penerapan ilmu teknik fisika di industri hulu migas. Ilmu teknik fisika ini sangat luas ya, dan aplikasinya itu sangat banyak di dunia migas. Namun berhubung waktu kita singkat, saya akan fokuskan presentasi ini mengenai aplikasi ilmu teknik fisika yang saya gunakan dalam peran-peran saya sepanjang berkarir di dunia migas. Sebelum masuk ke topik utama, izinkan saya untuk memberikan pengantar mengenai value chain atau rantai pertambahan nilai dari industri migas. Oke, next Mas. Halo. Jadi industri migas ini terdiri dari 3 sektor utama. Ada sektor eksplorasi dan produksi, ini biasa dikenal dengan sektor hulu. Kemudian transportasi dan pengolahan, ini dikenal sebagai midstream, sektor tengah. Dan distribusi dan penjualan, ini dikenal sebagai sektor hilir. Oke, kita mulai dulu dari sektor hulu. Sektor hulu ini terdiri dari 2 tahapan.
ada tahapan eksplorasi dan tahapan produksi. Eksplorasi ini bertujuan untuk menemukan cadangan minyak atau cadangan reservoir yang kemudian akan kita produksi. Ada tiga kegiatan yang dilakukan saat eksplorasi, yaitu survei seismik, kemudian dilanjutkan dengan pengoboran sumur eksplorasi yang biasa kita kenal sebagai wildcat, dan pengetesan produksi. Survei seismik ini bertujuan untuk mengetahui jenis batuan yang terkandung di bawah tanah dan meninjau apakah dari jenis batuan yang ditemukan ada yang merupakan batuan penyimpan minyak atau source rock. Detail mengenai teknik seismik itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengeboran wildcat, di mana pengeboran wildcat ini bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil seismik dan menyiapkan lapangan untuk evaluasi lebih lanjut agar kita dapat menentukan seberapa besar cadangan minyak yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah evaluasi formasi yang juga akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian setelah selesai dibor, kita melakukan pengetesan produksi. Pengetesan produksi ini dilakukan untuk melihat potensi produksi dari lapangan serta menganalisa berbagai parameter produksi dari sumur. Sumur yang tadi kita sumur sampel seperti laju aliran fluida, komposisi fluida, tekanan dan temperatur fluida, yang kemudian akan menjadikan pertimbangan kita layak atau tidaknya lapangan ini untuk diproduksi lebih lanjut. Jika dari hasil pengetesan produksi ini kita menyimpulkan bahwa lapangan layak untuk diproduksi, maka kita akan berlanjut ke tahap produksi. Di tahap produksi lebih banyak lagi pengoboran dilakukan. Pengoboran ini kita sebut sebagai pengembangan lapangan, di mana itu berdasarkan rencana pengembangan yang dirancang oleh rekan-rekan kita di Petroleum Engineering dan Earth Scientist. Nah, berhubung fluida yang diproduksi dari sumur itu tidak hanya berwujud minyak, namun juga terdapat ada gas dan air, maka untuk memproduksi minyak dan gas saja, itu kita perlu fasilitas pemisahan dan berbagai fasilitas pengolahan awal, agar minyak dan gas yang terkandung dalam fluida itu bisa diekstrak dan diproses lebih lanjut di penyulingan minyak. Sehingga pada tahap produksi ini, itu kita akan membangun berbagai fasilitas pendukung seperti fasilitas pemisahan fluida, fasilitas pengolahan gas, fasilitas pengolahan air, fasilitas penyedia tenaga listrik, hingga fasilitas kontrol proses dan perkantoran. Operasi sektor hulu berkisar pada pengoperasian berbagai fasilitas pemisahan, pengolahan, dan pendukung tadi. Mengingat cakupannya yang luas, maka diperlukan sistem pengawasan dan pengaturan agar operasi dapat diatur sehingga efisien dan efektif. Salah satu bentuk sistem pengaturan tersebut adalah sistem lapangan terintegrasi. Apakah lapangan terintegrasi itu? Ya, nanti akan saya jelaskan lagi di slide-slide berikutnya. Nah, setelah selesai kita di sektor hulu memisahkan minyak dan gas, kemudian minyak dan gas ini kita kirimkan melalui jaringan pipa melalui pembeli. Pembelinya bisa berupa kapal tanker ataupun alat transportasi lainnya yang bisa mengangkut minyak ini ke penyulingan, atau kita bisa juga pembelinya langsung adalah fasilitas penyulingan atau refinery. Di fasilitas penyulingan ini minyak dan gas diproses lebih lanjut menjadi produk jadi yang siap dijual dan digunakan oleh konsumen. Kegiatan distribusi yang tadi pengiriman minyak dan gas dan penyulingan ini itu adalah kegiatan utama untuk sektor midstream. Nah, dari sektor midstream ini muncul produk yang siap pakai dan siap diedarkan dan dijual konsumen. Dan yang melakukan penjualan ini itu adalah sektor hilir. Dan kita itu banyak berinteraksi dengan sektor ini. Contohnya setiap kali kawan-kawan pergi mengisi bensin ya, bahan bakar di pom bensin, maka saat itu juga rekan-rekan berinteraksi dengan sektor hilir migas yang menjual bahan bakar tersebut ke rekan-rekan. Oke, next Mas. Oke. Nah, dari value chain yang luas tadi,
kita akan fokuskan bahasan kita di sektor hulu ya. Kalau kita breakdown lagi sektor hulu ini itu umumnya terdiri dari 4 aktivitas utama. Yaitu pertama adalah akuisisi blok atau lapangan minyak melalui perjanjian kontrak kerjasama antara perusahaan migas dengan pemerintah setempat. Kemudian lanjutkan dengan survei seismik eksplorasi, pengeboran, dan kemudian pengembangan lapangan dan produksi. Tadi secara umum saya sudah kasih penjelasan ya mengenai aktivitas-aktivitas ini detailnya bagaimana. Nah, kalau kita lihat aplikasi teknik fisika, ilmu teknik fisika, itu banyak sekali ditemukan di aktivitas seismik, pengeboran, dan produksi. Oke, bisa diklik-klik Mas, bisa kelihatan ininya. Nah, ini karena waktu kita singkat ya, saya akan cuplik sebagian aja contoh aplikasi ilmu teknik fisika yang relevan dengan pengalaman saya untuk setiap aktivitas tersebut. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk mengerjakan setiap dari kegiatan ini. Saya ada pengalaman di seismik. Untuk kegiatan eksplorasi seismik, saya nanti akan jelaskan mengenai seismik permukaan dan seismik dalam sumur. Kemudian pengeboran, saya akan jelaskan mengenai langkah berikutnya sebenarnya setelah pengeboran, yaitu evaluasi dari formasi sumur yang akan untuk menghitung cadangan di formasi tersebut sebelum kita mengambil keputusan apakah melanjutkan ini ke tahap produksi. Evaluasi itu namanya triple combo open hole logging. Kemudian untuk kegiatan produksi, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi mata kuliah ilmu teknik fisika yang paling laris di dunia migas, yaitu instrumentasi kontrol dalam bentuk SCADA system. Oke, next Mas. Oke, ini dia survei eksplorasi dengan seismik. Jadi seismik itu adalah suatu metode untuk mengestimasi kondisi bawah tanah agar kita bisa mengetahui apa batuan yang ada di dalamnya dengan menggunakan prinsip getaran, gelombang getaran. Dalam aplikasi metode ini, itu ada 2 komponen yang diperlukan. Pertama adalah sumber getaran yang terkontrol, kemudian perekam getaran. Dengan kita mempunyai 2 komponen ini, kita bisa mengukur 2 hal, yaitu waktu yang diperlukan oleh gelombang getar dari saat ditransmisikan hingga diterima oleh perekam dan amplitude dari getaran. Waktu yang diukur itu akan memberikan data kedalaman apabila kita kita memiliki data kecepatan gelombang dalam formasi, dan data kecepatan gelombang ini bisa dihitung dari amplitude getaran. Saya akan jelaskan lebih detail lagi di slide-slide berikutnya. Secara umum ada 2 jenis survei seismik ini, yaitu ada seismik permukaan dan seismik sumur. Perbedaan antara keduanya yang paling jelas adalah lokasi perekamnya ya. Kalau untuk seismik permukaan, perekamnya ada di surface. Kalau seismik sumur, perekamnya ada di dalam sumur. Kedua jenis survei seismik ini saling melengkapi. Seismik sumur biasa dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil permukaan karena hasilnya lebih akurat berhubung dia lebih dekat dengan formasi batuan. Oke, next Mas. Nah, this is where it gets interesting ya. Ilmu TF apa yang kira-kira menjadi landasan dari seismik ini? Nanti kita bisa temukan di fenomena gelombang. Basicnya itu hukum Snell. Jadi menurut hukum Snell, jika gelombang akustik merambat melalui 2 medium dengan impedansi akustik yang berbeda, maka di antar muka 2 medium tersebut ada gelombang yang ditransmisikan dan gelombang yang dipantulkan.
Analoginya seperti cahaya yang merambat pada medium dengan indeks bias yang berbeda yang kita pelajari di fisika dasar. Fenomena ini terjadi setiap kali gelombang akustik merambat pada medium dengan impedansi akustik yang berbeda. Jadi bayangkan ada 20 jenis medium dengan impedansi akustik yang berbeda. Maka ada 20 pantulan yang terekam oleh sensor kita, oleh perekam. Nah, apa yang membedakan pantulan satu di medium yang paling dekat dengan sumber getaran dengan medium 20 yang paling jauh? Perbedaannya ada di amplitudo atau kekuatan getaran yang terekam oleh sensor kita tentunya. Semakin dekat dengan permukaan, maka amplitudonya akan semakin besar. Nah, kita menggunakan rumus koefisien transmisi dan refleksi untuk membandingkan amplitudo dari gelombang yang dipantulkan terhadap gelombang awal yang dipancarkan oleh sumber. Nah, menggunakan rumus ini yang diaplikasikan secara iterasi, kita akan mendapatkan koefisien T dan koefisien R, di mana dari nilai ini, dari koefisien ini kita bisa konversi untuk menjadi nilai impedansi akustik. Impedansi akustik itu secara fisis adalah hasil perkalian antara massa jenis batuan dengan kecepatan rambat getaran pada batuan. Dengan memasukkan asumsi batuan tertentu, kita bisa memasukkan ya nilai massa jenis batuannya sehingga kita bisa mendapatkan nilai cepat rambat dari getaran di batuan tersebut. Nah, batuan yang digunakan itu biasanya ada dua kelompok besar. Pertama batuan sumber atau batuan reservoir, itu seperti limestone, dolomite, dan sandstone. Kemudian ada batuan trap seperti shale. Nilai cepat rambat dari gelombang getaran ini bersama dengan pengukuran waktu tempuh gelombang akan memberikan hasil estimasi kedalaman di mana batuan yang tadi kita ambil sebagai asumsi ini berada. Perhitungan ini kita iterasi terus sehingga kita mendapatkan profil batuan dan estimasi kedalamannya. Nah, bagaimana kita merekam gelombang seismik ini? Nah, kita menggunakan sensor yang namanya geophone. Bentuknya ini adalah sensor akselerasi dengan prinsip osilasi massa pegas. Ini ada gambarnya ya. Jadi itu ada massa, terus ada dua pegas di ininya di ujung-ujungnya. Terus ada coil ya. Jadi saat ada getaran ini dia akan bergerak menghasilkan eddy current ya. Inilah yang dibaca. Dia akan merekam waktu dan amplitude, bukan waktu sebenarnya, sebagai frekuensi intinya getarannya itu dan amplitude yang dipancarkan serta ini ada dua amplitude waktu dan amplitude dari gelombang yang dipancarkan dan waktu dan amplitude dari gelombang yang dipantulkan. Sinyal dari gelombang yang direkam ini kemudian ditransmisikan ke panel akuisisi. Ini sistem data acquisition-nya untuk diamplifikasi ke tingkat yang bisa diolah oleh komputer. Karena tadi dia sebenarnya nilainya tuh kecil banget sehingga perlu diamplifikasi lagi dan diolah oleh komputer sehingga dia bisa diolah nanti oleh komputer menggunakan perangkat lunak khusus. Di perangkat lunak ini gelombang yang tadi direkam itu diproses lebih lanjut. Secara singkat, proses di perangkat lunak ini itu tujuannya untuk membersihkan data sehingga dapat dikalkulasi mendapatkan nilai koefisien T, R, impedansi akustik, kecepatan rambat yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran formasi batuan yang ada di lapangan tersebut. Yang dicari pada saat seismik ini adalah keberadaan batuan sumber minyak, yaitu yang tadi ada 3, sandstone, limestone, dan dolomite. Oke, next mas. Oke,
Jika pada saat kita melakukan survei seismik tadi ditemukan batuan sumber yang kita cari, maka kita akan mulai pengeboran eksplorasi yang tadi kita sebut, kita kenal sebenarnya dengan wildcat drilling. Nah, saat wildcat drilling ini selesai, itu kita lakukan lagi yang namanya evaluasi formasi, yang tujuannya itu untuk melihat sifat dasar dari formasi batuan, serta mengevaluasi potensi produksi dari lapangan. Ada 4 sifat dasar reservoir yang ingin kita lihat melalui evaluasi formasi ini. Yang pertama itu adalah litologi. Sederhananya, litologi ini adalah jenis batuannya sendiri ya. Jika kita tahu jenis batuan apa yang ada, maka kita bisa mengetahui struktur fisiknya, terutama mengenai distribusi ruang kosong. Nah, kenapa penting kita untuk mengetahui distribusi ruang kosong pada batuan? Kita mengasumsikan ruang kosong ini itu adalah tempat tersimpannya fluida pada batuan. Saking pentingnya, itu fraksi volume ruang kosong terhadap volume batuan seluruhnya, itu menjadi sifat dasar yang akan kita evaluasi juga pada saat kita melakukan evaluasi formasi ini. Fraksi tadi itu dikenal dengan porositas. Ada 2 jenis porositas, ada porositas total dan porositas efektif. Nah, tadi kita karena punya asumsi bahwa setiap ruang kosong pada batuan itu selalu diisi oleh fluida berupa air, minyak, atau gas, maka sifat dasar reservoir berikutnya yang akan kita evaluasi adalah saturasi fluida. Ada 2 jenis saturasi fluida yang akan kita evaluasi. Pertama adalah saturasi minyak, kemudian saturasi air. Kita selalu mengasumsikan porositas total atau ruang kosong itu diisi 100% oleh fluida ya, di mana sebagian air dan sebagian lagi minyak. Sehingga secara matematis itu kita bisa mengasumsikan bahwa fraksi fluida plus fraksi hidrokarbon itu sama dengan 1. Nah, fluida yang tersimpan di ruang kosong ini tidak serta-merta bisa langsung diproduksi. Jika dia terisolasi, maka ya kita tidak bisa produksi ya. Sehingga agar fluida tersebut bisa diproduksi, kita harus memastikan bahwa ruang kosong yang berisi fluida ini saling bersambungan atau terinterkoneksi. Nah, kita juga akan mengevaluasi interkoneksi ruang kosong ini itu pada saat evaluasi formasi. Kita punya istilah untuk interkoneksi ini namanya permeabilitas. Ada 2 permeabilitas yang akan kita ukur, yaitu ada permeabilitas total dan permeabilitas efektif. Sehingga kalau kita sum up, itu ada 4 ya tadi yang mau kita lakukan dengan evaluasi formasi, yaitu jenis batuan yang ada, terus berapa persen bagian dari batuan tersebut yang terisi oleh fluida, perbandingan fluida hidrokarbon dengan air pada batuan tersebut, dan apakah fluida tersebut dapat kita produksi dari batuan. Nah, bagaimana cara kita mengukur sifat-sifat reservoir tersebut? Next, Mas. Oke, jadi ini dia salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tadi sifat-sifat fluida yang apa yang mau kita evaluasi. Itu ada 3 jenis alat ukur, makanya kita kenal sebagai triple combo, yaitu alat ukur resistivitas, kemudian ada alat ukur porositas neutron, dan alat ukur porositas kepadatan. Alat ukur resistivitas ini bekerja menggunakan prinsip electrical, dan alat ukur porositas bekerja dengan prinsip nuklir. Dengan kita mengkombinasikan alat ukur ini, kita dapat mengukur sifat-sifat reservoir yang tadi, yang 4 tadi ya, litologi, porosity, saturasi, dan permeabilitas, itu secara kualitatif dan kuantitatif.
Secara kualitatifnya, alat ukur ini akan menampilkan bacaan yang trennya dapat dibandingkan dengan tren referensi, sehingga kita bisa memiliki suatu basis untuk estimasi dari sifat reservoir. Contohnya, permeabilitas itu dapat diestimasi dari profil resistivitas yang berubah antara pengukuran shallow, medium, dan deep. Apa itu shallow, medium, dan deep? Ya, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, secara kuantitatif, dari pengukuran ini juga akan mendapatkan nilai pengukuran, di mana nilai pengukuran tersebut dapat kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang sudah ada, sehingga kita bisa menentukan sifat yang dapat dikalkulasi. Contohnya itu adalah saturasi fluida dan porositas total. Saturasi fluida itu dihitung menggunakan persamaan Archie's equation, di mana hasilnya nanti itu dapat digunakan juga untuk menghitung estimasi cadangan minyak atau gas yang terdapat di sumur tersebut. Ini ada rumusnya, ntar next mas kali ya, belum muncul nih. Ada N sama G. N itu untuk menghitung estimasi cadangan minyak, kalau G itu untuk menghitung estimasi cadangan gas. Oke, kita mulai bahas satu-satu tadi mengenai alat ukur triple combo. Next, Mas. Oke, yang pertama ini alat ukur resistivitas ya. Bagaimana cara kerjanya alat ukur resistivitas ini? Ini ada dua jenis sebenarnya, dan jenis yang digunakan itu sangat bergantung pada kondisi sumur yang akan kita ukur. Jika sumurnya bersifat konduktif, maka kita akan menggunakan prinsip alat ukur itu dengan menginjeksi arus listrik. Kalau sumurnya bersifat resistif, maka yang digunakan adalah alat ukur dengan prinsip induksi magnetik. Kondisi sumur yang apakah dia bersifat konduktif atau resistif, itu ditentukan oleh lumpur bor yang digunakan pada saat pengeboran. Jika lumpur bor yang digunakan berbasis air, maka sumur akan bersifat konduktif. Namun jika lumpur bor yang digunakan berbasis minyak, maka sumur akan menjadi resistif. Untuk memudahkan pengukuran, itu kita ngambil asumsi bahwa kondisi sumur berbanding terbalik dengan formasi batuan. Jadi jika sumurnya konduktif, maka formasinya resistif dan sebaliknya. Ini kita mulai dari asumsi jika sumurnya konduktif ya. Dengan asumsi sebelumnya tadi, maka kita mengetahui bahwa formasi kita bersifat resistif. Nah, bagaimana cara mengukur resistivitas jika formasinya bersifat resistif? Nah, ini sebenarnya very simple, menggunakan hukum listrik sederhana yang kita pelajari di fisika dasar atau rangkaian elektrik dasar, yaitu adalah hukum Ohm. Dengan menginjeksikan arus dalam formasi sehingga arus itu masuk 7 feet dari sumur. Nilai 7 feet ini diambil karena kita mengasumsikan bahwa zona yang tidak terdampak oleh kegiatan pengeboran itu ada di 7 feet ini. Karena kita tahu tadi pada saat pengeboran ini menggunakan lumpur, dan lumpurnya ini berbasis fluida. Fluida itu dapat meresap ke formasi dan itu dapat mempengaruhi bacaan dari alat ukur. Nah, jika kita dapat menjaga tegangan, arus, dan geometri dari aliran arus tetap konstan, maka kita dapat menghitung resistivitas dengan menggunakan tadi hukum Ohm ya. Menjaga tegangan dan arus konstan itu dapat dilakukan dengan menjaga daya dari arus yang diinjeksikan tetap konstan. Nah, bagaimana kita menjaga supaya geometri aliran arusnya tetap konstan? Nah, inilah kita menggunakan prinsip ekipotensial ya. Jadi arus ini akan mengalir jika ada beda tegangan. Agar arus ini tidak mengalir,
maka kita perlu tegangan yang sama. Nah, ini caranya kita menginjeksikan arus lain dengan tegangan yang sama dengan arus utama, sehingga dia menjaga supaya arus utama tadi itu bisa masuk 7 feet ke dalam formasi sebelum dia balik lagi ke sensor kita untuk kita dapatkan hasil pengukuran resistivitasnya. Nah, arus yang diinjeksikan ini namanya adalah fokus current, sedangkan arus utama untuk pengukuran itu kita sebut sebagai survey current. Nah, ini kalau kita lihat di gambar sumur, itu dia akan melalui 3 zona ya arus ini. Pertama, dia mulai dari masuk sumur, kemudian ke zona transisi, di mana di zona transisi ini pengaruh fluida sumur terhadap formasi itu masih ada. Kemudian dia lanjut lagi ke formasi yang tidak terpengaruhi oleh fluida di sumur. Dari 3 zona yang dilewati ini, kita hanya memerlukan informasi zona terakhir, yaitu zona formasi yang tidak dipengaruhi oleh kegiatan apapun yang ada di sumur. Nah, bagaimana untuk kita eliminasi 2 zona lainnya? Very simple. Ini kalau kita modelkan ya sebagai rangkaian listrik, maka ini kegiatan injeksi arus ini analoginya seperti rangkaian resistor. Sehingga kita hanya perlu mengukur resistivitas dari 2 zona lainnya, kemudian kita kurangkan dari resistivitas total. Bagaimana kita mengukur dua zona lainnya? Itu sama sebenarnya sih dengan cara kita mengukur tadi zona yang tidak terpengaruhi. Cuma bedanya itu kita menggunakan arus yang lebih kecil, sehingga dia penetrasinya pun lebih kecil. Nah, dengan mengukur resistivitas di 2 zona sebelumnya, yaitu zona sumur dan zona pertengahan, selain kita bisa mengeliminasi dampaknya terhadap resistivitas total yang kita dapatkan dari pengukuran survei current, kita bisa lihat juga trennya ya. Jika trennya berubah, itu maka permeabilitas dari formasi ini baik karena fluida mengalir di formasi. Ya, kalau misalnya dia tidak mengalir, arusnya tidak akan bisa nyampe ke dalam kan ya. Dan permeabilitas yang baik ini menunjukkan bahwa potensi produksi dari sumur ini baik. Ada interkoneksi antar ruang-ruang kosong yang berisi dengan fluida yang bisa kita produksi. Nah, bagaimana kalau sumurnya itu resistif sehingga kita tidak mengalirkan arus? Maka tadi kita bisa menggunakan metode magnetik, induksi magnetik. Bagaimana cara kerjanya? Ini cara kerjanya menggunakan 2 hukum yang kita pelajari di fisika dasar, yaitu hukum Faraday dan hukum Ampere. Hukum Faraday itu menyatakan bahwa jika kita mempunyai sumber magnet yang berubah, yang berdekatan dengan suatu medium, maka perubahan magnet tersebut akan menginduksi gaya EMF atau gaya electromagnetic force pada medium dan menghasilkan aliran listrik di medium tersebut. Sedangkan hukum Ampere menyatakan bahwa arus bolak-balik yang dialirkan pada kumparan kawat akan menghasilkan medan magnet yang berubah di medium sekitarnya. Maka menggunakan kedua hukum yang sebenarnya saling sinergi ini, kita dapat menggunakannya sebagai metode pengukuran. Jadi ada arus bolak-balik dialirkan pada kawat di alat ukur oleh transmitternya, yang kemudian menghasilkan medan magnet berubah dan menginduksi deformasi. Kemudian karena adanya medan magnet ini, itu menginduksi formasi, deformasi juga mengalir arus mengalir arus, dan arus ini arus yang mengalir di formasi ini kemudian menghasilkan medan magnet lagi, yang mana medan magnet ini akan menginduksi sensor kita berupa kumparan di alat ukur, sehingga itu mengalir lagi arus pada kumparan tersebut yang besarnya sebanding dengan tegangan dari medan magnet yang dihasilkan. Besarnya tegangan ini diukur dan ini berbanding terbalik hasil pengukuran dengan resistivitas dari formasi.
Sama kayak tadi juga, kita perlu juga mengukur zona tengah dan zona sumur untuk kita mengeliminasi efek zona-zona tersebut terhadap zona reservoir. Ini kalau tadi analoginya adalah rangkaian seri, kalau ini analoginya rangkaian paralel. Cuma berhubung yang kita ukur adalah konduktivitas ya, menggunakan konduktansi yang nilai banding terbalik dengan resistansi. Jadi ya ini secara analogi sebenarnya sama juga kayak tadi rangkaian seri juga, tapi nilai nilai resistance-nya itu adalah konduktansi atau 1/R. Nah, kemudian setelah kita dapat nilai konduktansinya itu kita konversi lagi menjadi resistivitas. Nah, setelah tadi kita melakukan pengukuran, data-data yang kita cuplik dari sensor-sensor resistivity tools ini itu ditransmisikan, datanya itu ditransmisikan melalui telemetri medium, dalam ini wireline cable, itu ke komputer di surface untuk diolah lebih lanjut. Nah, dari hasil pengolahan di komputer itu akan nampak seperti trending ini ya. Jadi kalau tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, kita pengen melihat apakah ada perubahan resistivity ataupun resistivity di di sumur ini. Karena tadi seperti tadi disebutkan sebelumnya, resistivity ini dapat membantu kita dalam menentukan apakah ada ada permeability di sumur ini. Nah, tren resistivity ini dalam aktualnya sebenarnya kita analisa itu bareng dengan tren porositas dan bacaan kedalaman sumur. Dan ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan sifat-sifat tadi yang akan kita evaluasi dari formasi sumur. Oke, next Mas. Oke, tadi resistivity udah. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran porositas ya. Ada dua jenis porositas ini. Pertama, porositas kepadatan atau density porosity. Kemudian ntar ada neutron porosity. Ada dua fenomena fisis yang menjadi dasar dari pengukuran porositas padatan ini. Pertama adalah Compton scattering. Yang kedua itu adalah photoelectric absorption. Jadi Compton scattering ini adalah fenomena fisis yang terjadi saat sinar gamma berenergi tinggi itu bertabrakan dengan elektron. Sinar gamma yang bertabrakan elektron itu akan mentransfer sebagian energinya ke elektron sehingga elektron terpental dari orbitnya. Sinar gamma yang tadi energinya juga sudah tertransfer itu juga akan ikut terpental. Nah, sinar gamma yang terpental inilah yang kemudian dibaca oleh alat ukur dan kemudian nanti diolah menjadi porositas kepadatan. Kemudian photoelectric absorption, ini adalah fenomena fisis di mana sinar gamma tadi itu diserap oleh elektron, dan sinar gamma yang diserap oleh elektron ini adalah sinar gamma yang energinya rendah. Dari mana asal sinar gamma energi rendah ini? Sinar gamma energi rendah ini berasal dari foton energi tinggi yang telah mengalami Compton scattering tadi ya. Dan tidak terpental langsung ke detektor alat ukur. Sinar gamma energi rendah yang tidak terserap oleh elektron kemudian akan mencapai detektor alat ukur dan dihitung untuk menentukan photoelectric absorption. Di mana photoelectric absorption ini unik untuk setiap jenis batuan sehingga dapat digunakan untuk menentukan litologi atau jenis dari batuan. Nah, di mana kita bisa mempelajari kedua fenomena ini, itu ada di fisika dasar ya. Nah, alat ukur
untuk menghitung sinar gamma ini juga bisa kita dapatkan konsep-konsepnya di mata kuliah fisika dasar ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa penting banget untuk menguasai basic-basic di fisika dasar. Ini ini cara pengukurannya ya. Jadi foton tadi itu menabrak detektor, di mana di detektor tersebut ada kristal ya. Kristal ini namanya sih scintillation crystal, di mana dia itu saya lupa ininya cuma dia ada pengotor, di mana pengotornya ini itu saat bereaksi dengan sinar gamma itu dia akan menghasilkan foton. Foton yang dihasilkan ini kemudian ditangkap oleh katoda sensitif cahaya dan menghasilkan elektron akibat dari efek fotolistrik. Nah, elektron ini kemudian dikuatkan dengan voltase tinggi, kemudian itu dihitung satu persatu tingkat energinya. Nanti berdasarkan tingkat energinya itu akan dibagi apakah dia akan dijadikan sebagai basis perhitungan dari electron density atau untuk photoelectric absorption. Nah, untuk menghitung ini baru satu bagian dari porositas. Kita perlu data porositas lain untuk menghitung porositas total, yaitu adalah neutron porosity. Oke, next Mas. Nah, tadi pada saat kita membahas porositas di awal, kita asumsikan bahwa semua ruang kosong itu diisi oleh fluida. Nah, fluida yang mengisi ruang kosong ini itu ada dua ya, kalau nggak air atau enggak ya hidrokarbon, di mana kedua fluida ini itu kaya akan atom hidrogen. Sehingga bagaimana kita untuk mengetahui seberapa banyak hidrogen yang terdapat pada ruang kosong batuan tersebut? Salah satu caranya, ini yang jadi prinsip dasar dari neutron porosity tools ini, adalah kita tabrakkan hidrogen ini dengan suatu partikel yang memiliki berat yang sama. Kemudian kita ukur seberapa banyak partikel tersebut yang terpental. Nah, partikel apa yang paling efektif untuk aplikasi ini? Ya, seperti namanya, partikel neutron ya. Karena neutron ini memiliki berat yang sama dengan hidrogen, sehingga saat kita tumbuhkan, kita tabrakkan, itu akan bertumbukan dengan elastis dan menghasilkan penurunan energi yang cukup besar untuk diukur. Ini mekanisme kerja alat ukurnya. Jadi tadi partikel neutron energi tinggi dipancarkan ke formasi. Karena di formasi ini ada fluida tadi ya, yang memiliki atom hidrogen, dia bertumbukan secara elastis. Neutron kehilangan energinya akibat dari tumbukan ini dan terpental. Neutron energi rendah ini yang tadi bertumbukan dengan hidrogen yang ada di formasi, kemudian ditangkap oleh katoda di detektor dan bereaksi dengan helium. Reaksi ini menghasilkan triton dan ion H ya. Kemudian kita ada ionisasi triton dan H ini dengan helium menghasilkan elektron. Sama seperti tadi, elektronnya di amplifikasi ininya untuk menghasilkan arus yang dapat lebih mudah kita ukur. Dan inilah yang jadi basis dari perhitungan neutron porosity. Nah,
Pembacaan porositas neutron ini itu akan melengkapi pembacaan tadi porositas kepadatan ya. Jadi density porosity sama neutron porosity ini dibaca dengan barengan. Nah, total dari bacaan kedua porositas ini itu dapat memberikan kita informasi mengenai porositas total dengan masukkan ke rumus ini ya. Dan rumusnya ini itu kuadrat dari masing-masing ditambahkan kemudian bagi 2 dan diakarkan. Nah, porositas kepadatan tadi melambangkan berapa banyaknya ruang kosong pada batuan, sedangkan porositas neutron itu melambangkan banyaknya fluida yang mengisi ruang kosong. Nah, kalau misalnya kita gabungkan tren bacaan dari kedua porositas ini, kita dapat mempunyai nilai estimasi keberadaan fluida, terutama hidrokarbon yang memiliki atom hidrogen yang banyak. Formasi yang memiliki hidrokarbon itu akan memiliki porositas kepadatan yang tinggi dan porositas neutron yang rendah. Jadi karena porositas kepadatan itu melambangkan ruang kosong dan porositas neutron itu melambangkan hidrogen ya, banyaknya hidrogen. Dan kalau porositas kepadatan dan porositas neutronnya memiliki nilai sama, kemungkinan sih terisi air. Ini kenapa tadi hidrokarbon ya, kalau dia porositas kepadatannya tinggi dan porositas neutronnya rendah, itu molekul, terutama kalau dia di sana banyak gas ya, ininya kan lebih ke scattered. Jadi kontaknya jadi lebih banyak, kontak dengan hidrogennya lebih banyak, sehingga neutron partikelnya juga lebih banyak yang terpental, yang energi rendahnya, yaitu menunjukkan kita bahwa ada hidrokarbon di situ. Nah, dengan kita menggabungkan tadi data porositas dan resistivitas, kita bisa mengetahui potensi produksi di reservoir. Nah, potensi produksi ini menjadi penentu pengambil keputusan untuk menentukan apakah kita lanjut ke tahap produksi atau kita stop dan pindah ke area eksplorasi lainnya. Oke, next Mas. Oke, let's say dari hasil tadi survei seismik, kemudian evaluasi formasi, itu ditunjukkan kita mendapatkan data bahwa lapangan tersebut layak untuk diproduksi. Maka kita akan mengambil keputusan, oke, ini kita produksi, dan mulai tadi kegiatan-kegiatan pengembangan lapangan, terus pengobaran sumur produksi untuk beberapa jenis lapangan itu kita perlu metode peningkatan produksi sekunder, sehingga kita mengebor juga sumur injeksi, dan kita mulai membangun tadi operasi fasilitas produksi seperti fasilitas pemisahan, fasilitas perkantoran, fasilitas penyedia tenaga listrik, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, berhubung ini luas banget ya, kita ngambil subbagian aja, yaitu untuk di bagian operasi fasilitas produksi. Tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fasilitas produksi yang paling umum itu adalah fasilitas pengumpul dan pemisah, di mana di sana fluida yang diproduksi itu dikumpulkan, kemudian dipisahkan menjadi produk-produk murni yang akan diolah, yaitu minyak, gas, dan air. Minyak dan gas itu nanti akan dijual ke penyulingan, sedangkan air itu akan diinjeksikan kembali, bisa sebagai air tekanan tinggi ataupun uap, dan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi. Nah, agar proses-proses tadi berjalan dengan lancar,
maka dibutuhkan fasilitas dan peralatan pendukung yang handal serta kolaborasi yang baik antar berbagai departemen yang mendukung produksi. Ini salah satu cara untuk memastikan kehandalan dari fasilitas dan peralatan pendukung serta memudahkan kolaborasi antara berbagai departemen adalah dengan mempunyai suatu platform yang menampilkan parameter operasi yang kritikal, dan platform ini itu mudah diakses dan dilihat oleh semua departemen. Data parameter operasi ini jika diintegrasikan dengan proses kerja yang ada serta diolah oleh pekerja yang memiliki domain expertise, itu dapat mentransformasi cara kerja. Nah, ada 3 transformasi cara bekerja yang dapat dihasilkan dari integrasi ini, yaitu kolaborasi tanpa batas dan batas lokasi dan waktu, kemudian optimalisasi kerja dengan mempunyai data mengenai permasalahan yang paling penting untuk diselesaikan, serta kita selalu mempunyai cara untuk memperbaiki proses kerja sehingga mempunyai cara kerja yang terbaik. Nah, bagaimana agar data parameter operasi ini dapat ditampilkan sehingga kita bisa mencapai transformasi kerja yang diharapkan? Itu salah satunya ya kita punya sistem akuisisi dan pengolahan data yang handal. Nah, Supervisory Control and Data Acquisition atau yang dikenal dengan SCADA, ini adalah solusi sistem akuisisi dan pengolahan data yang handal yang kita butuhkan. Nah, SCADA ini sangat erat ya dengan teknik fisika, terutama dengan basic-basic seperti ilmu pengukuran, kemudian pengendalian, yang mana itu kalau di industri lebih dikenal sebagai instrumentasi dan kontrol industri. Nah, ini kalau kita lihat lebih dalam mengenai sistem SCADA ini, itu ada 3 tingkatan, ada 6 tingkatan pada sistem SCADA, dan ini kita visualisasikan dalam bentuk Purju diagram. Tingkatan awal itu adalah instrumen lapangan. Di sini itu ada sensor untuk mengambil data proses, kemudian ada aktuator untuk mengeksekusi kontrol, kemudian peralatan proses lainnya seperti robot ataupun penggerak, itu masuk tingkatan ini. Tingkat ini itu yang berinteraksi langsung dengan proses, itu baik dari sisi akuisisi datanya dan sisi intervensi terhadap proses yang dilakukan untuk mengontrol proses. Tingkatan berikutnya itu adalah sistem pengontrol, bentuknya bisa berupa PLC, DCS ataupun sistem kontrol lainnya. Dan pengontrol di tingkat kedua ini, di tingkat berikutnya ini, tingkat 1 ini, itu memiliki algoritma kontrol yang tetap, di mana itu sudah diprogramkan dan ditanamkan di dalamnya. Perubahan terhadap algoritma kontrol yang sudah ditanamkan itu dapat dilakukan melalui intervensi operator ataupun perubahan program di tingkat berikutnya, yaitu di tingkat supervisory control. Nah, di tingkat supervisory control ini, intervensi kontrol oleh manusia itu dapat dilakukan melalui 2 ya, operator interface atau engineering workstation. Intervensi manusia ini dibutuhkan itu untuk menormalkan kondisi apabila terjadi proses upset ataupun jika ada kegiatan pemeliharaan. Selanjutnya, kita memiliki data historian atau pengumpul data untuk di sisi lokal. Di data pengumpul data ini, data yang tadi sudah diambil oleh tingkat 0 sampai tingkat 2 itu disimpan di situ. Dan data yang disimpan oleh historian ini nantinya itu akan menjadi sumber data yang diolah lebih lanjut dan ditampilkan nanti di platform yang kita inginkan
supaya bisa dapat diakses oleh seluruh departemen. Nah, tingkat 0 sampai tingkat 3 itu berada secara lokal di setiap lokasi. Sehingga agar kita bisa mengintegrasikan data-data yang ada di setiap lokal ini dan menggabungkan serta mengolah data-datanya, itu kita memerlukan suatu sistem integrator. Nah, sistem integrator ini ada di tingkat 4 dan 5, di mana tingkat 4 dan 5 ini itu terhubung langsung ke aplikasi bisnis yang digunakan oleh end user dan terhubung pula ke internet. Nah, karena dia terhubung ke ke domain yang lebih publik, itu supaya aman di sisi bawahnya, itu kita perlu proteksi. Nah, ini proteksinya itu berupa firewall dan DMZ ya, Delimiter Zone. Nah, tadi data di tingkat 4 dan tingkat 5 itu disimpan oleh ada data historian lagi yang lebih integrated, kemudian diolah dan ditampilkan untuk dapat digunakan oleh end user dalam mengambil keputusan. Nah, berikutnya saya akan ceritakan sedikit aplikasi supaya teman-teman ada gambaran mengenai contoh aplikasi oleh end user menggunakan data dari historian. Itu adalah sistem deteksi dini potensi kegagalan mesin, sehingga nanti kita bisa melakukan perbaikan sebelum mesin benar-benar gagal. Nah, ini aplikasi ini tuh sangat mentransformasi cara kerja dari tim operasi. Nah, ini contohnya itu ada kegagalan di pompa ya. Jadi kalau yang belum pernah melihat pompa secara langsung, pompa itu ada 2 komponen, pompanya sendiri sama ada penggerak. Penggeraknya itu bisa macam-macam, bisa motor, bisa engine, bisa orang kalau orangnya mau ya. Bisa macam-macam lah. Nah, di sini kasus ini motor jadi penggerak. Motor ini menggerakkan sistem kompresi dari pompa dengan memutar shaft yang menghubungkan antara motor dengan pompa. Nah, agar shaft dapat berputar dengan mulus, itu kita pasangkan bantalan ya, atau bearing. Nah, ada 4 titik di mana bearing ini dipasang. Ada 2 titik di motor dan 2 titik di pompa. 2 bearing dipasang itu di driving end atau bagian yang menghubungkan pompa dengan motor, dan satu bearing dipasang di setiap ujung pompa atau motor. Nah, yang di ujung ini disebut dengan non-driving end. Bersamaan dengan bearing ini, itu kita pasang juga sensor vibrasi untuk mengukur getaran pada pompa. Nah, dari data vibrasi yang diukur oleh sensor ini, itu kita bisa sebenarnya mendeteksi apakah ada potensi kegagalan pada pompa ataupun pada motor. Nah, ini misalnya nih kita lihat ada data seperti ini dari vibrasi pada bantalan di ujung pompa. Nah, kita menemukan ada 4 event di mana bacaan vibrasi ini lebih tinggi dari ambang batas normal. Nah, berdasarkan program yang kita punya ini itu akan mengaktifkan alarm yang memberitahu kita akan kemungkinan kerusakan pada pompa. Dan oleh program ini itu juga data vibrasi ini dianalisa dan kita dapat menemukan potensi penyebabnya. Dalam hal ini tuh bantalan aus atau ada isu mengenai clearance pada bantalan. Nah, keluar dari program ini yang tadi hasil analisanya ini kemudian dijadikan sebagai masukan kepada pengambil keputusan.
untuk menentukan apa nih next step-nya terhadap pompa. Untuk kasus ini itu dibuatlah perintah kerja ke Departemen Pemeliharaan untuk melakukan inspeksi pada bantalan dan untuk memperbaiki jika ditemukan tadi indikasi kewausan atau ada clearance issue lainnya. Tim dari Departemen Pemeliharaan pun melakukan inspeksi terhadap bantalan pompa dan memang betul ditemukan ada kewausan. Bantalan tersebut kemudian diganti dengan yang baru dan pompa dapat beroperasi kembali. Nah, dari situ dapat dilihat oleh kawan-kawan bagaimana proses kerja itu ditransformasi besar-besaran oleh SCADA ya. Sebelumnya tim pemeliharaan itu baru akan datang pada saat pompa sudah rusak. Nah, dengan adanya implementasi SCADA ini, tim pemeliharaan itu bisa datang sebelum pompanya rusak, sehingga pompa bisa diperbaiki sebelum dia terjadi kerusakan lebih lanjut ya. Dan ini menghasilkan efisiensi biaya dan efisiensi kerja yang luar biasa. Nah, bayangkan kalau pompanya rusak ya, terus dengan proses kerja yang lama itu perlu waktu berhari-hari untuk memperbaiki pompa. Akibatnya produksi jadi terganggu dan itu berapa banyak gitu produksi yang hilang gara-gara itu. Nah, dengan proses kerja baru ini produksi hanya terganggu selama beberapa jam saja, yaitu pada saat perbaikan dan kemudian kembali normal pada saat selesai perbaikan. Jadi waktu non produktifnya itu bisa tereduksi dari orde hari ke orde jam. Dan reduksi ini itu memberikan keuntungan tambahan yang luar biasa terhadap perusahaan. Dan itu proporsional dengan perbedaan waktu reduksi tersebut. Misalnya pompa ini adalah satu pompa kritikal gitu yang dapat yang diperlukan untuk memproduksi minyak sebesar 2.000 barrel per hari. Dengan proses kerja lama, itu kerusakan pompa perlu 7 hari karena banyak yang perlu diperbaiki. Ini kalau kita hitung-hitung 7 kali 2.000 itu kehilangan produksinya 14.000 barrel. Nah, dengan proses kerja kita yang baru ini kita bisa deteksi kegagalan pompa lebih awal sehingga perbaikan pompa yang dilakukan itu minor. Bisa selesai, let's say dalam waktu 4 jam. Dengan asumsi tadi 4.000 barrel, ini cuma down 4 jam, itu cuma 300 barrel. Itu kalau kita hitung berapa savingnya dengan menerapkan ini? Ada 13.700 barrel. Kalau kita konversi itu ke uang, harga minyak sekarang tuh mungkin sekitar $40 ya per barrel. Maka itu setara dengan 548.000 US dollar atau 8,2 miliar. Kalau kursnya dolar ke rupiah itu 15.000. Nah, inilah kekuatan dari SCADA dan ini kekuatan dari teknik fisika. Ini masih satu aplikasi ya, dan banyak aplikasi lainnya dari sistem SCADA ini. So, untuk rekan-rekan yang sedang berkecimpung di bidang teknik fisika atau tertarik untuk bergabung dengan teknik fisika, ya limitless opportunity awaits for you guys ya. Oke, next Mas. Nah, ini kita wrap up. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ilmu-ilmu dasar teknik fisika itu banyak diterapkan di industri hulu migas, sehingga kuasai dengan baik dasar-dasar ilmunya tersebut. Ini saya list out beberapa yang menurut saya tuh relevan ya dengan bidang yang saya tekuni. Next Mas, kita list aja nih biar kelihatan sama kawan-kawan. Ini pada dasarnya semua mata kuliah di teknik fisika sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi kuliah
teknik fisika dan merasa bahwa yang dipelajari itu tidak berguna, you are wrong. Every bit is useful. Saya bersyukur sih dulu saya waktu kuliah saya mempelajari dengan komprehensif semua materi-materi ini, dan alhamdulillah juga dosen-dosen saya dulu sangat jelas dalam memberikan kuliahnya sehingga saya mengerti mengenai mata kuliah ini, karena memang begitu saya kerja ini terpakai semua. Ya nggak ada tuh yang katanya cuma 20%, no, it's 100% useful. Cuma memang tidak 100% materinya kepake, tapi basic dari setiap mata kuliah ini itu kepake, terutama untuk saya di industri hulu migas. Kemudian ya tadi kalau kita lihat itu banyak interfacing ya antara pekerjaan saya dengan pekerjaan tim-tim lain, di mana di sana beda gitu basic ilmunya dengan ilmu inti saya, sehingga supaya bisa tetap relevan dan tetap bisa berkolaborasi dengan baik, itu kita selalu buka diri aja untuk belajar hal baru. Dan beruntung bagi kawan-kawan TF, basic-basic yang dibangun oleh teknik fisika itu sangat membantu kita dalam memahami bidang-bidang lain secara teknis dan detail. Oke. Sekian dari saya. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Riyandi. Materi dan pemaparannya sangat menarik sekali ya, komprehensif. Jadi bagi rekan-rekan audiens semua, bagi adik-adik mahasiswa ataupun peserta yang lain, Mas Riyandi, kita pesertanya sampai 300 lebih, ya begitu ya. Mereka sangat antusias sekali, dan ada yang dari Teknik Pertambangan Universitas Papua. Kalau yang dari Papua, jadi ini tidak hanya di ITERA ya. Kemudian juga ada dari Bandung, dari Teknik Otomasi Industri UPI. Jadi kalau misalnya kita lihat juga untuk rekan-rekan mahasiswa, jadi teknik fisika ini pemaparan yang tadi dipaparkan oleh Mas Riyandi itu memang beririsan juga ya dengan keilmuan-keilmuan yang lain tentunya, seperti di teknik geofisika, teknik mesin, teknik industri, dan lain sebagainya. Jadi TF ini memang core-nya banyak hal gitu ya yang bisa dikolaborasikan ataupun juga diimplementasikan di beberapa bidang. Dan pertanyaan cukup banyak, Mas Riyandi. Pertanyaan cukup banyak ini pertanyaannya, jadi saya akan pilihkan saja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, misalnya dari Muhammad Pikan Hussein dari Teknik Geofisika. Oke. Iya, Pak Riyandi pernah melakukan eksplorasi oil gas di laut lepas? Eksplorasi. Iya. Eksplorasi laut lepas belum sih. Belum ya. Belum. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, penggunaan metode eksplorasi seismik permukaan atau sumur itu berdasarkan studi kasus apa katanya Pak? Biasanya sih kita pakai permukaan dulu ya, baik itu untuk di offshore pas pantai ataupun onshore. Nanti dari hasil seismik permukaan, kalau kita masih belum puas, perlu data lagi, baru nanti kita lakukan seismik sumur. Karena seismik sumur itu perlu drilling kan ya. Dan biasanya itu ditandemkan dengan tadi evaluasi formasi. Ya,
Kemudian eksplorasi oil gas ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara metode seismik dengan metode lain, begitu ya? Ya, Hmm. ada kolaborasi dengan metode lain. Karena ini kan very high investment ya, Mas. Iya, Apa iya. namanya, eksplorasi ini terutama untuk di Indonesia, bagi teman-teman yang tertarik mungkin bisa belajar lebih lanjut mengenai production sharing contract. Iya. Di situ disebutkan bahwa eksplorasi biayanya itu full ditanggung oleh kontraktor. Jadi kalau misalnya kita melakukan eksplorasinya setengah-setengah, terus hasil datanya kita nggak konklusif pun kita go, sampai nanti produksi itu semua biaya kita yang tanggung. Bayangkan kalau misalnya kita ternyata dry hole gitu atau apa namanya, produksi dari lapangan tersebut itu tidak memberikan kita return of investment yang sepadan, rugi banget kan. Ya, Iya. itu Mas. Ya. Kemudian terkait tadi eksplorasi seismik dari teknik pertambangan Limen Levi Silaban dari Teknik Pertambangan Universitas Papua. Oke. Bertanya terkait tahapan dalam eksplorasi seismik. Apa saja tahapan pengolahan data seismik, kemudian tujuan interpretasi data itu apa gitu, Mas Rian? Oh, oke. Iya. Pengolahannya sih tadi ya, Iya. apa namanya, data kita ambil, kita akuisisi, jadi ada sumber getaran. Biasanya tuh kita pakai bom atau pakai namanya fibrosize yang menggetarkan tanah. Terus nanti getarannya itu ditangkap oleh geofone. Data geofone ini kemudian kita masukkan ke komputer. Di situ ada tadi ya biasalah data filtering dulu, datanya kita cleaning, baru kemudian setelah kita cleaning kita hitung tadi yang data-data yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa namanya, depth, terus lithology. Tujuannya ya kita pengen tahu apakah batuan-batuan yang kita cari itu benar-benar ada di lapangan tersebut. Karena ya kita kan pengen, harapan kita melakukan eksplorasi supaya kita menemukan lapangan yang bisa kita produksi kan. Jadi ya kita perlu memastikan bahwa sumber minyak yang apa namanya kita cari itu ada di sana. Itu kira-kira sih Mas. Iya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Made Agus Gunawan ITERA, Teknik Fisika ITERA, terkait dengan di Chevron sendiri apakah sudah menggunakan artificial intelligence untuk informasi kandungan minyak di dalam tanah? Oh, pakai. Kita ada begitu ya. Ada, cuma saya tidak bisa disclose lebih jauh karena itu terkait intellectual property. Cuma kita menggunakan itu. Iya. Kemudian cara pengelolaan industri hulu migas di Indonesia. Ini pertanyaan dari Rusdi, Saudara Rusdi dari UPI Bandung. Cara pengelolaan industri hulu migas, Mas. Cara pengelolaan industri, bisa lebih spesifik nggak ya? Pengelolaan seperti apa maksudnya? Mungkin pengelolaan industri hulunya sendiri. Maksudnya pengolahan di fasilitas ininya? Pengelolaan, Mas. Mungkin pengelolaan. Iya. Saya masih belum ngerti mau ke arah mana maksud pengelolaannya itu gimana? Apakah manajemen? Ya kalau secara lebih ke manajemen mungkin ya. Kalau manajemennya ya bagaimana mau manage ya hulu migas. Kalau manajemen tuh bisnis, lebih ke bisnis sih ya. Iya. Tadi tujuan utama kita sebagai korporasi tetap profit ya. Jadi kita akan melakukan apapun supaya kegiatan kita profitable.
contohnya sih tadi ya, yang study case itu kita menerapkan suatu teknologi baru, karena teknologi baru itu akan memberikan kita profit. Atau ya kita melakukan apa ya? Ya kalau pengelolaan ya ujung-ujungnya korporasi semua ya itulah profit. Metodenya bisa macam-macam. Iya. Betul. Iya. Kemudian terkait tadi SCADA, ada pertanyaan dari Federico Alberto Noya dari UKSW. Ini Salatiga ya, dari Universitas di UKSW. Apakah penerapan sistem SCADA hanya pada industri hulu migas? Tidak mungkin ya. Gimana Mas? Maaf Mas, Sistem tadi SCADA. keputus suaranya Ya. gimana? Apakah penerapan sistem SCADA itu hanya terbatas di atau pada industri hulu migas saja? Kebetulan saya berkecimpungnya banyak di hulu, jadi saya ngambil contohnya di hulu. Cuma as far as I know, justru di refinery lebih banyak lagi karena parameternya lebih banyak dan sistemnya juga lebih kompleks, sehingga perlu sistem yang apa namanya supervisory system yang lebih handal untuk itu. Sebagai gambaran ya tadi kita di apa namanya di hulu prosesnya hanya pemisahan fluida jadi 3 fase aja kan ya, antara air, minyak dan gas. Kalau di hilir di refinery itu minyaknya kita pecah jadi macam-macam, jadi bensin lah, jadi tar, jadi ini segala macam, dan itu lebih complicated lagi kan ya. Ya untuk yang simple aja kita pakai, gimana yang lebih ribet gitu ininya sih. Iya. Iya. Kemudian ini pertanyaan yang terkait mungkin dengan teknik lingkungan, karena peserta kita ternyata ada juga dari teknik industri, lingkungan, kelautan, dan lain sebagainya. Iya, ramai. Jadi terkait dengan dampak ya, Mas Riyandi, pertanyaannya dari Stephen Sembiring, ITERA, terkait penambangan atau pengoboran dengan teknologi canggih, dampaknya terhadap alam seperti bagaimana katanya? Kalau untuk desain sampai ke sana, saya belum pernah punya pengalaman. Cuma di Indonesia itu semua udah ada AMDAL-nya kan ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi atau kegiatan-kegiatan pengeboran ini, itu ada asesmen dari sisi AMDAL. Dan itu ya ada tim khusus lain yang mengerjakan. Tapi kita pasti ada sih mengenai itu. Itu sudah standar di mana-mana. Oke? Ya. Ada pertanyaan lainnya? Kemudian dari Saudara Riyadi Thompson Naibaho, teknik lingkungan juga, terkait ini Mas, sertifikasi K3 Migas, apakah mewajibkan untuk mengikuti asosiasi profesi? K3 Migas. K3 Migas. Saya nggak punya jawaban terhadap itu. Karena saya bukan di bagian situ. Iya, bukan di bagian itu ya. Di bagian, ya. Itu mungkin lebih ke sertifikasi dan asosiasinya ya. Baik, kemudian pertanyaannya banyak, saya pilihkan terlebih dahulu. Ada terkait dengan oil spill accident. Wah, saya juga ini belum tahu nih Mas. Jadi cara menangani kejadian tak terduga, misalkan adanya oil spill accident, itu bagaimana Mas Riyandi? Oil spill response ya? Ini lebih ke
Ini QSHE mungkin ya, lebih ke iya lebih ke 3L ya, lebih ke lebih ke sana sih. iya iya iya. Mungkin rekan-rekan memang di teknik fisika kalian juga ada ya di kurikulumnya K3L. Nanti kalian akan belajar juga case-nya mungkin di tersebut untuk industri. Kemudian apakah di Indonesia sudah menerapkan enhanced oil recovery, Mas Riyandi? IOR sudah. Ya, IOR udah Sudah. ya tentunya ya. Sudah. Ini dari UPI. Iya. Ini pertanyaannya semuanya ini ya, technical. Mungkin ada adik-adik rekan-rekan yang bertanya ke Mas Riyandi ini tips dan trik berkarir di oil gas mungkin belum saya temukan pertanyaannya. Mungkin lebih tertarik di data science apa namanya? Iya ya. Google kali ya kawan-kawan. Ya, which is good lah. Iya. Ini udah sunset kalau oil and gas sekarang. Tadi yang AI sudah. Kemudian terkait dengan trajektori model untuk mengcapture perilaku arus angin musim terkait dengan kalau misalnya mungkin ini maksud pertanyaannya adalah ada tumpahan minyak ke arah mana begitu, itu apakah kecepatannya berapa bisa diketahui? Pertanyaan seperti itu, Mas. Belum pernah sih saya Belum coba pernah, kan, ya? sampai se-advance itu. Saya nggak tahu sih apa kawan-kawan di HES ya, di Health Environment and Safety punya ini ke sana. Ya saya belum pernah ada bersinggungan dengan mereka untuk bagian itu. Iya. Lalu industri hulu migas ini apakah ada sisi programmingnya? Tentunya ada, banyak ya. Ini dari rekan dari informatika, informatika ITERA. Ini sepertinya sangat tertarik sekali ke nantinya ke oil gas. Banyak, apalagi sekarang kita mulai masuk ke digitalisasi ya. Everybody's going digital. IT function itu jadi core, sehingga kalau kawan-kawan punya kemampuan programming yang baik, itu ada aja sih opportunity untuk bergabung ke dunia migas. Iya. Iya. Tadi sebenarnya hampir semua, kalau di spesifik teknik fisika memang sangat berkaitan semua ya, termasuk fisika materialnya, kemudian mekanika material, termodinamika, tadi ada saya lihat juga fenomena gelombang tentunya ya, sensor dan aktuator. Jadi banyak sekali hal yang memang terkait dengan oil gas tentunya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari Dimas Simanjuntak dari Teknik Sistem Energi. Jadi di ITERA juga sekarang ada Teknik Sistem Energi, Mas Dimas. Oke. Iya. Sebelumnya karena tinggal di sekitaran gas station Chevron Minas Rio, ingin bertanya tentang sebutan api abadi. Saya juga belum tahu. Flare. Apakah api tersebut digunakan sebagai simbol bahwa minyak dalam perut bumi atau di lokasi tersebut masih tersedia? Bukan. Flare system itu sebenarnya
bagian dari proses safety ya. Kita Oh, kan tidak pengen apa namanya, oke, ini dari awal deh supaya dapat iya. gambaran. Jadi pada saat kita menseparasi fluida, itu tadi ada jadi air, minyak sama gas. Gasnya ini bergantung dari energi kontennya, itu bisa dua kita apa namanya pengolahan berikutnya. Apakah kita jadikan sebagai fuel kepada power generation atau kita bakar. Kalau energinya cukup tinggi untuk jadi fuel, ya kita akan bangunkan sebuah gas processing facility untuk mempurify gas ini lagi lebih jauh supaya dia bisa dijadikan fuel untuk power generation. Tapi kalau misalnya enggak, ini kan nggak mungkin kita buang keluar gitu aja. Ini combustible materials loh. Kalau dia apa namanya sampai ke wilayah yang padat penduduk dan di sana orang ada banyak apa namanya igniters, itu bisa jadi kebakaran di sana. Makanya kita bakar dulu sebelum dia menghasilkan kebakaran tempat lain. Jadi ya tidak, itu bukan mungkin dibilang api abadi karena ukuran ininya gede kali ya, apinya gede. Kebetulan memang di beberapa area di Minas apa namanya produksi gasnya tuh besar, tapi energi kontennya kecil sehingga nggak bisa kita jadikan sebagai fuel gas dan kita bakar. Kalau mau lihat yang lebih besar lagi, saya pernah di Muara Badak punyanya Faiko, itu bisa 3 kali lebih besar daripada di Minas apinya. Gitu ya. Aha. Lalu apakah pembersihan pipa ini masih kelanjutan pertanyaan dari yang tadi? Apakah pembersihan pipa distribusi minyak menggunakan teknik injection? Pembersihan kita pakai pig sih. Injeksi gimana? Maksudnya dimasukin air gitu atau dimasukin chemicals? Setahu saya sih pakai pig. Pakai pig. Pipa distribusi. Ini mungkin maksudnya chemical gitu ya? Iya. Oke. Pakai pig. Ya. Kemudian pada ngerti kan pig gimana? atau perlu dijelasin lagi? Mechanical sih, kayak bisa kita mau mechanical, bersihin, ya? Mau bersihin sedotan gitu, sedotannya isinya banyak lumpur, kita bisa taruh let's say ada kayak kelereng kecil gitu, terus kita tembus kan, kelerengnya kan akan mengalir tuh sepanjang sedotan dan menggerus si dirtnya itu apa, kayak gitu sih kira-kira bentuknya kalau pigging ya. Iya. Lalu terkait yang tadi, Mas Dimas, mungkin tadi pada saat sharing materi ada gambar-gambar apa yang terkait dengan software. Jadi pertanyaannya adalah dari Togi Teknik Informatika ITERA terkait software khusus yang dimaksud Bapak tadi, apakah ada semacam versi simulasinya yang dapat digunakan secara umum? Yang tadi mungkin data-data tadi ya. Saya belum pernah ketemu sih. Saya kebetulan ya software yang saya gunakan tuh komersial yang punya industri. Iya. Tapi mungkin bisa coba explore di GitHub kali ya, kawan-kawan. Kayaknya kalau saya lihat teman-teman saya itu banyak main apa namanya eksplorasi dengan Python, bikin aplikasi ke aplikasi yang bisa untuk belajar seperti itu. Mungkin bisa sih di ekspor. Coba lihat di GitHub.
Terkait pertanyaan berikutnya, Mas Riyandi, mungkin ini lebih ke ini ya, lebih ke jenis atau divisi pekerjaan di Sepron itu sendiri. Ini pertanyaan dari saudara Rusdi dari UPI Bandung. Tadi dari di sana ada teknik otomasi industri mungkin. Di Sepron sendiri ada berapa divisi pekerjaan untuk di divisi jenis, mungkin ini lebih ke ini ya, Sepron secara divisi pekerjaan. Kalau corporation ya. Just like any other corporation, ya kita punya finance, kita punya commercial, kita punya law, kita punya HES, kita punya IT engineering, tentunya ya, pastinya kita ya. punya IT, HR. Iya. Mungkin mahasiswa ini ya, Sepron itu seperti apa gitu ya? Tentunya kalau terkait divisi ya yang seperti yang lain mungkin ya tentunya. Kemudian ini terkait pekerja ini juga dari Angelina Serli. Apakah perempuan yang join di Hulu Migas ada? Banyak tidak, Pak, katanya? Banyak. Waktu saya gabung di Hali dulu, setengah dari angkatan saya cewek. Pada saat gabung ke sini juga sepertiganya cewek. Jadi yang itu tidak ini sih. VP HR kami juga cewek. Dulu CFO-nya Chevron sendiri juga cewek. Jadi ya gender itu tidak menjadi penghalang kalau misalnya mau bergabung di industri hulu migas. Iya, jadi mungkin kawan-kawan yang dari teknik fisika kenal dengan Ibu Karen ya, Ibu Karen Setiawan. Beliau dulu direktur utama Pertamina, lulusan teknik fisika angkatan berapa? Beliau tuh angkatan 78 apa? Ya beliau cewek gitu dan direktur utama Pertamina. Iya, itu kan di ini ya, bidang oil gas juga. Kemudian tadi SCADA sudah. Kemudian apakah perkembangan industri migas di Indonesia sudah seperti negara Timur Tengah atau Indonesia masih tergolong baru katanya? Pertanyaan dari Saudara Wahid, Teknik Fisika ITERA. Reserve, kalau secara reserve sih setahu saya ya kita nggak bisa ngalahin Timur Tengah ya. Mereka punya the upper hand untuk reserve. Tapi kalau untuk teknologi saya rasa sih nggak jauh beda. Orang-orang kita juga banyak yang dipakai di sana. Dan orang-orang ini dulu juga bekerjanya di sini. Jadi secara teknologi nggak jauh beda, tapi secara reserve, ya itu kita nggak bisa ngalahin. Itu sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Teknik Fisika ITERA. Bagaimana cara, wah ini regulasi. Bagaimana cara mengerti regulasi dan perizinan hulu migas? Oh, saya belum pernah punya pengalaman ke sana. Ini sangat ini sekali ya. Wow. Saya senang sih banyak yang antusias dan migas. Iya, pertanyaannya memang sangat menjadi diverse, umum. Iya. Kemudian, iya, ini teknikal semua. Mungkin sekarang lebih ke ini, Mas. Teknik apa? Maksudnya bukan teknik. Tips-tips atau misalnya mungkin apa? Tips trik berkarir di oil gas untuk rekan-rekan. Ya mungkin sekarang masih tingkat
2, tingkat 3 mungkin ya. Itu mempersiapkan lebih dini jika akan berkarir itu mungkin seperti apa Mas? Pengalaman Mas Riyandi untuk adik-adik mahasiswa? Um, Pertama sih tahu dulu apa yang diinginkan ya. Saya kebetulan memang dari awal masuk kuliah tuh sudah set my eyes on oil and gas industry. Jadi juga udah cari-cari informasi mengenai skill-skill apa aja yang dibutuhkan, kemudian apa aja opportunities yang ada, sehingga saya dari sebelum lulus bahkan itu udah keterima di Halliburton, udah bisa ini kan di industri migas, langsung bisa berkarir di industri migas. Untuk bisa cari informasi banyak sih, bisa dari senior-senior mungkin, atau teman-teman di komunitas lain, atau bisa gunakan platform online, mungkin discussion group atau LinkedIn atau ya macam-macam lah untuk mencari informasi. Sekarang zaman sekarang tuh informasi readily available everywhere, dan kita bisa lihat juga dari company website mereka sekarang fokusnya kemana. Dari situ kita bisa tahu, oh kita berarti yang sekarang dicari itu skillnya ABCD. Kayak pada zaman saya dulu itu baru mulai the rise of artificial intelligence ya. Jadi saya dulu waktu kuliah ngambil labnya di lab intelligent control, ngambil mata kuliah mengenai artificial intelligence. Walaupun ya cuma basic-basicnya aja, paling nggak saya ada gambaran gitu. Ini ntar gimana. Dan ya alhamdulillah kepake waktu saya pertama kali gabung di sini, project-project saya berhubungannya ke arah sana, dan saya bisa catch up cepat gitu untuk bisa deliver di situ. Itu sih, sering-sering baca, cari informasi, terus ya tadi lagi perkuat basic, karena mau gimana juga kita sebagai engineer yang akan banyak membantu kita adalah basic kita. Kalau kita basic aja masih meraba-raba, gimana kita bisa ngerti yang lebih advance. Gitu sih. Iya, baik. Kemudian kalau misalnya tadi spesifik di teknik fisika, itu kan ada memang hampir semua tadi, hampir 100% tentunya terpakai begitu ya, tetapi ada prinsip-prinsip tertentu atau fundamentalnya. Lalu kalau misalnya yang signifikan sekali kalau misalnya yang dirasakan Mas Riyandi sendiri, mata kuliah yang terpakai sekali itu di PT Chevron, itu seperti apa mungkin? Untuk to be honest, statistik dan probabilistik. Statistik dan probstat ya. Probstat. Nah begitu tuh untuk yang sekarang sedang mata kuliah probstat. Itu penting banget karena Iya. kita dalam ngolah data basicnya kan ke sana. Pasti ntar itu akan kepake terus. Kalau yang spesifik teknik fisikanya, metode pengukuran mungkin ya. Iya. Sama instrumentasi kontrol industri. Iya. Itu kepake banget. Iya, metode pengukuran, kemudian instrumentasi dan kontrol industri, dan tentunya probstat, tentunya yang lain begitu mungkin ya. Iya. Menarik sekali, dan pertanyaannya ternyata sangat luas. Tidak hanya tadi spesifik di bidang pekerjaan Surface Facility Engineer tadi, tetapi kita sudah mendekati penghujung waktu acara. Jadi sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Riyandi dari PT Chevron yang telah
memaparkan atau sharing terkait dengan oil gas engineer. Baik, sebelum kita tutup, kita akan mengadakan screenshot foto bersama dengan Pak Riyandi dari PT Sepron. Jadi yang belum membuka kamera, mungkin rekan-rekan mahasiswa boleh membukanya. Oke. Baik, kita akan melakukan sesi screenshot. 1, 2, 3. Oke, mungkin terakhir dengan gaya masing-masing. Rekan-rekan adik-adik mahasiswa, screenshot terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oh, ini rekan-rekan belum terlihat ini screenshot permintaan. Ini ciri khas kami ya di TF. Mungkin begini ya. 1, 2, 3. Oke, iya terima kasih banyak untuk rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang ternyata pesertanya sangat banyak dan tidak hanya dari Institut Teknologi Sumatera Lampung, tetapi juga ada dari UNAS, dari Jakarta, Bandung, bahkan sampai ke timur Indonesia ya. Dan tidak hanya teknik fisika ya Mas Riyandi, tadi sangat sekali banyak sekali berbagai disiplin ilmu, termasuk bahkan ada dari farmasi, matematika, teknik industri pertanian ITERA, teknik elektro, pendidikan matematika, bahkan dari Universitas Borneo Tarakan. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Semoga acara ini bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan tentunya, tidak hanya untuk adik-adik teknik fisika, tetapi juga untuk seluruh prodi, khususnya di Institut Teknologi Sumatera, dan juga kampus-kampus lain dan pendengar lain di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Riyandi dari PT Sepron atas waktunya dan berbagi pengalaman terkait dengan oil gas engineer. Baik, sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih untuk Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika ITERA dan seluruh panitia yang telah membantu atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih untuk Pak Riyandi. Terima kasih. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Mungkin lain waktu kalau tidak pandemi bisa berkunjung ke Teknik Fisika ITERA ya. Siap, ITB mungkin. Ke alma maternya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pipa TF.